Terima kasih Yesus karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Maka itu Tuhan, kami mencintai dan mengasihi Engkau. Kasih dan cinta-Mu itu begitu tulus, murni, dan tidak ada batasnya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan hari ini kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa daripada Roh Kudus. Biarlah Engkau membuat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Haleluya. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya? Bapak Ibu semuanya. Haleluya ya. Jempolnya 2 ke depan ya. Senang sekali hari ini Sabtu 25 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini kita akan lanjutkan renungan kita dari Amsal pasal yang ke-7. Masih di Amsal pasal yang ke-7. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal 7, ayat yang ke-25, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya kan tinggal di desa tuh, waktu saya masih kecil ya. Nah, di rumah saya itu, maaf Bapak Ibu sekalian, banyak tikusnya, ya kan? Maka saya melihat bagaimana papa saya itu dia punya satu apa ya, seperti kotak gitu ya dari besi, jaring-jaring begitu untuk nangkep tikus, Bapak Ibu sekalian ya. Karena tinggal di desa, maka yang dimasukkan ke dalam jerat penangkap tikus itu ikan asin, ya. Katanya di Amerika ini kalau mau nangkap tikus katanya pakai keju, ya. Mungkin tikusnya suka keju, kalau di kampung saya sukanya ikan asin, ya. Wah, itu kemudian ya malam-malam dikasih ikan asin, dan pagi hari ketika kami bangun tidur, ya, kemudian kita lihat udah ada tikus 1-2 ekor di dalam kurungan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa tikus-tikus itu kok bisa masuk ya ke dalam jerat itu? Karena yang dipikirkan oleh tikus itu dia adalah makanannya, ya kan? Yang dilihat itu makanannya. Wah, itu membuat air liur daripada tikus itu kemudian keluar dan dilihat kok ada makanan, dia cepat menerobos masuk dan kemudian tikus itu nggak bisa keluar. Ya. Nah, demikian juga dengan orang yang masuk dalam perangkap dosa. Khususnya hari ini yang ditulis di dalam ayat-ayat ini adalah dosa perzinahan. Ya. Orang yang terperangkap di dalam dosa perzinahan itu, dia hanya melihat kenikmatan yang ditawarkan. Meskipun kenikmatan itu cuma sesaat. Dan dia tidak melihat bahaya yang terkandung di dalamnya. Setelah masuk Bapak Ibu sekalian ke dalam kenikmatan tadi, seperti tikus itu, maka ia menjadi tidak berdaya. Ayat ini dengan jelas berkata, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ya, ingat ayat ini ditulis oleh Salomo, orang yang penuh dengan hikmat, salah satu raja yang hebat di Israel. Dia udah pengalaman luar biasa, ya. Orang yang terjerat dengan dosa hawa nafsu seksual itu, ya, maka dia kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, ya, karena udah terjerat di situ. Dia kemudian tidak berdaya. Nah, bagaimana supaya kita ini nggak bisa masuk ke dalam jerat ini, apa, jerat dosa seksual ini, ya. Tadi ada 2 kali dikatakan janganlah, janganlah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus jaga pikiran, ya. Karena hampir semua dosa itu dimulai dari pikiran, ya. Nggak ada itu orang kemudian tiba-tiba mau berzina, nggak ada. Itu semuanya dimulai dari pikiran. Kemudian setelah dipikir-pikir, menimbulkan keinginan. Nah, kalau ini kemudian keinginan tidak segera dibunuh, maka akan menimbulkan perbuatan. Istri saya sering bilang begini, waktu banyak tamu, saya ini kan sering tuh ke factory outlet di Woodbury, Bapak Ibu sekalian, ya. Tempat baju-baju itu, ya, di New York ini kan salah satu factory outlet-nya terbaik di Amerika Serikat. Maka istri saya selalu berpesan begini, ya, jangan beli baju, jangan beli pakaian, ya, itu beli kain gombal katanya, ya. Udah di rumah udah banyak sekali pakai apa yang ada.
Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian sampai di situ ya, kepengen loh saya, ya kan? Wah, lihat baju-baju ini kok bagus ya. Sementara teman-teman saya, tamu-tamu saya mulai coba-coba baju atau tas atau apalah ya. Saya juga kepengen, saya kemudian coba-coba juga Bapak Ibu sekalian, teman saya masuk ke ruang apa untuk coba baju, saya juga masuk loh Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu saya coba pakaian, maka kemudian suara istri saya terngiang-ngiang di telinga saya, ya kan? Terngiang-ngiang bilang begini, jangan beli baju, ya kan? Di rumah sudah banyak baju. Jadi setelah coba-coba, karena suara istri saya begitu kuat, maka ya udah, saya kembalikan lagi, saya nggak jadi beli Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di dalam tubuh manusia ini itu seperti ada 2 ekor anjing ya, anjing hitam dan anjing putih yang selalu bertengkar ya. Kalau ditanya yang menang anjing putih atau anjing hitam, maka jawabannya adalah anjing yang dikasih makan paling banyak itu yang akan menang. Kalau anjing putihnya dikasih makan terus-menerus, sementara anjing hitamnya nggak dikasih makan, maka anjing putihnya yang akan menang. Kalau anjing hitamnya dikasih makan terus-menerus, sementara anjing putihnya nggak dikasih makan, maka anjing hitamnya yang akan menang. Nah, Alkitab bilang begini dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan pikiran kita. Isilah pikiran kita dengan apa yang ditulis di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa lakukan adalah ketika burung itu hinggap di atas kepala kita, kita bisa mengusirnya. Sebab kalau kita tidak mengusir burung yang hinggap di kepala kita, maka burung itu akan bersarang, bertelur, dan berkembang biak di kepala kita. Artinya, ketika pikiran-pikiran jahat itu, pikiran-pikiran untuk berbuat zina itu datang, segera usir. Jangan dikasih makan. Kalau dikasih makan terus dengan pornografi, ya kan? Dikasih makan terus dengan channel-channel yang ada di YouTube, di media sosial, channel-channel yang porno-porno ini, yang jorok-jorok ini, Bapak Ibu sekalian, maka seperti anjing hitam dan anjing putih itu, maka karena dikasih makan makanan yang cabul ini, maka kita kemudian akan jatuh di dalam dosa perzinahan. Ingat tadi dikatakan banyak orang yang ditewaskannya, ya. Saya, Bapak Ibu sekalian, waktu jatuh di dalam dosa perzinahan itu, aduh Bapak Ibu sekalian, sedihnya luar biasa. Memang waktu jatuh itu nikmat, tapi kenikmatannya cuma sesaat. Seperti tikus tadi masuk di dalam jerat jerat penangkap itu, tapi mau keluar dari jerat itu susahnya luar biasa. Maka itu kita harus mencegah sebelum kita masuk di dalam jerat yang mematikan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita ini bisa lepas, ya, tidak terperangkap dari dosa perzinan atau percabulan itu, kita harus berani menjauhi lingkungan yang menggoda kita. Sekali lagi, kita harus tegas, berani menjauhi lingkungan yang menggoda. Dalam Kejadian pasal 13, kita pernah mendengar kisah bagaimana Abraham dengan Lot ponakannya. Ya kan? Waktu itu kemudian Abraham berpisah dengan ponakannya yang bernama Lot.
Ayat 12 dan 13 dari Kejadian 13 itu bilang gini, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, ayat ini bilang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Lot itu bukan berkemah di dalam Sodom, bukan di kota Sodom, tapi di dekat kota Sodom. Tapi kalau kita kemudian baca Kejadian 14 ayat 12, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Bermain api akan letup, bermain air itu akan basah. Kalau kita dekat-dekat dengan tempat dosa, Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan memberi pencobaan ya kepada diri sendiri. Akhirnya Lot itu bisa tinggal di dalam kota Sodom yang penuh dengan kejahatan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti kata Amsal, kalau ada sesuatu yang bahaya, kalau kita ini orang bijaksana, kita akan menghindar dari yang berbahaya itu. Jauhilah hal-hal yang menggoda. Setiap kita tahu di mana kelemahan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau tahu itu tempat-tempat sangat menggoda, ya, kita harus berani tegas untuk menjauhi. Dan sekarang dikatakan bahwa dosa itu udah nggak jauh-jauh, tapi di ujung jari ini loh. Ya kan, di handphone kita, di tablet kita, di gadget kita. Kita bisa kemudian bangun tidur atau di mana saja, kapan saja kita bisa mengakses yang namanya pornografi. Kita harus berani tegas, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab kalau tidak, maka kita akan diseret dan kita akan terjatuh di dalamnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus menjauhi lingkungan yang sedemikian. Dan yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau terlepas dari jerat dosa perzinahan ini, dosa percabulan, kita harus fokus kepada masa depan. Ya, sekali lagi, kita harus fokus jauh ke depan kepada masa depan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berpikir dengan jernih, dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan kita itu punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan karena berbuat dosa, sekali lagi, kenikmatan karena berbuat dosa itu tidak seberapa dibandingkan karena kenikmatan berbuat benar. Ya, saya udah ngalami Bapak Ibu sekalian bagaimana nikmatnya berbuat dosa. Setelah nikmat, maka di dalam berbuat dosa itu yang ada adalah pahit, yang ada adalah derayan air mata, yang ada adalah penyesalan. Lebih baik kita menderita karena hidup benar, ya, daripada menderita karena berbuat dosa. Penderitaan karena kita hidup benar itu cuma sementara.
karena setelah itu ada kebahagiaan yang lama, ya. Jadi waktu godaan itu datang, ketika kita orang Jawa bilang ngempet, kita menahan diri kita untuk tidak tergoda, memang rasanya menderita. Tapi ingat, penderitaan cuman sementara. Setelah itu yang ada adalah kebahagiaan, kemenangan untuk selama-lamanya. Orang yang berzina itu hidupnya akan hancur. Alkitab sudah menunjukkan beberapa contoh. Salah satu yang terkenal adalah Simpson, ya. Bagaimana Simpson, orang yang diberkati, diurapi oleh Tuhan, orang yang begitu kuat, tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, hawa nafsu seksual, hancur hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana anak bungsu, ya, anak bungsu ketika dia jauh daripada rumah bapaknya, akhirnya dia kandas di kandang babi, Bapak Ibu sekalian. Orang yang terjerat di dalam dosa perzinahan, percabulan, atau berbagai macam dosa apapun namanya, itu akan melorot. Hidupnya akan turun, turun, turun. Dosa itu membawa orang turun ke bawah, tapi kasih karunia dan anugerah Tuhan itu membawa orang naik ke atas. Anak bungsu itu luar biasa. Ketika dia sadar, dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya, maka si bungsu itu dipulihkan. Seperti saya, waktu saya menyesali untuk perbuatan dosa saya, untuk dosa perzinahan yang saya buat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan angkat hidup saya, Tuhan pulihkan hidup saya, dan Tuhan pulihkan kesehatan saya, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Lebih daripada itu, Tuhan juga pulihkan keluarga dan rumah tangga saya. Dan saya percaya hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu cinta, Tuhan itu sayang kepada kita, dan Tuhan mau memulihkan hidup setiap kita. Maka itu kalau ada di antara kita hari ini masih terikat dengan dosa perzinahan, dengan dosa percabulan, ayo tinggalkan itu dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kembali kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga. Dan percayalah, kalau saya dipulihkan, Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan pulihkan. Kalau anak bungsu dalam Lukas pasal 15, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu semuanya juga pasti Tuhan pulihkan. Tahun 2023 adalah tahun revival, tahun kebangkitan. Ayo kita semua bangkit dan kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap kebenaran firman Tuhan, materaikan dalam hati setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami. Biarlah mulai hari ini, pikiran kami diisi dengan semua yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami mau melepaskan, kami tidak mau dekat-dekat lagi dengan lingkungan yang penuh dengan dosa itu. Dan Tuhan, biarlah kami mulai sekarang fokus kepada masa depan kami. Karena sesungguhnya Tuhan, di dalam Engkau ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biar kami mau meninggalkan kenikmatan daripada dosa yang cuma sesaat saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.